Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Dari sekian banyak perjalanan saya di belantara, sudah disinilah saya mendapat pelajaran yang sangat berarti. Sebuah pengalaman yang begitu keras menampar saya. Saya benar-benar tak berdaya dan hampir putus asa. Peristiwa yang tidak akan terlupakan selama hidupku. Disinilah aku menyadari akan kesalahan dan keegoisanku. Terima kasih atas hidup yang masih Engkau berikan. Inilah catatan perjalanan kami di Gunung Mekongga, Sulawesi Tenggara. Persiapan kami lakukan di basecamp KPA Palapa Sultra, Kota Unaaha, Kabupaten Konawe. Di rumah inilah kami mengatur seluruh rencana perjalanan ini. Rencana sudah dimantapkan sejak beberapa hari sebelum keberangkatan. Anggota tim berjumlah 9 orang. Pendakian ini merupakan inisiatif dari KPA Palapa Sultra. Pendakian ke Gunung Mekongga merupakan agenda rutin setiap tahunnya dari organisasi ini. Oke, selamat pagi menjelang siang. Kita sekarang sudah di rumah senior kita, salah satunya Kak Asrat, salah satu pendiri KPA Palapa. Sekarang kita sudah posisi mau jalan ke persiapan mau melakukan lagi. Oke, sampai ketemu di kampung terakhir. Pada pendakian ini turut serta 2 rekan dari KPA Nusa Pala dan KPA Kontur Konawe. Tim meninggalkan Kota Unaaha untuk menuju ke Kabupaten Kolaka Utara. Kita akan mulai perjalanan ke Desa Tinukari, kaki Pegunungan Mekongga. Sukses selalu, semangat. Sukses. Avanza milik salah satu anggota tim kami melaju dengan mulus melewati hari yang sangat cerah saat itu. Perjalanan kami tempuh sekitar 6 jam. Sekitar pukul 3 sore, kendaraan kami telah tiba dengan selamat di desa terakhir, Desa Tinukari. Sesuai prosedur, kami melapor dan menyampaikan surat pemberitahuan kegiatan ke kantor Polsek Ranteangin. Setelah itu, kami menyambangi kediaman Ibu Kepala Desa Tinukari. Kami memperkenalkan diri dan sedikit berbincang mengenai kegiatan pendakian gunung ini. Kami pun segera menuju ke tempat peristirahatan malam ini, yaitu salah satu rumah warga di Desa Tinukari. Rumah ini adalah milik Pak Basir. Nama beliau sangat tidak asing bagi para pendaki Gunung Mekongga. Di perjalanan pendakian besok, kita akan menjumpai pondok kebunnya dan menginap di sana. Kami berjumpa dengan adik kandung Pak Basir. Beliau adalah Pak Nasir. Rupa beliau sangat mirip dengan kakaknya. Berjumpa beliau, saya seperti bernostalgia dengan almarhum Pak Basir yang sudah 2 tahun meninggalkan kita. Kami dijamu makan malam oleh istri almarhum Pak Basir. Pak Nasir menemani kami bersantap malam. Suasana begitu dekat dengan sosok beliau yang mengingatkan kami akan kakaknya, Pak Basir. Pak Nasir merupakan tokoh masyarakat Kolaka Utara. Sejak tahun 2019, beliau mendapat amanah sebagai anggota legislatif di Kabupaten Kolaka Utara. Malam ini, kami harus beristirahat mempersiapkan tenaga. Esok dan selanjutnya adalah hari-hari yang sangat menantang. Pagi itu, persiapan telah disempurnakan. Semua carrier telah siap.
Sekitar pukul 9 pagi, semuanya siap bergerak. Jalan desa kami tapaki selangkah demi langkah. Di sebuah bukit, kami semua terhenti. Cukup lama kami di sini. Pemandangan dan keteduhan membuat raga bisa rehat sejenak. Oke, setelah perjalanan kurang lebih 1 jam dari desa, kita tiba di sebuah puncak di masih daerah perkebunan. Sebentar kita akan turun ke bawah ke sungai, beristirahat dan terus ke pos 2. Dan di sana kita akan camp di pos 2 malam ini. Cuaca cukup dingin sejuk. Semoga perjalanan lancar-lancar saja. Sukses. Setelah 1 jam melewati jalur tanjakan kebun kakao, tibalah kami di tepi sungai. Inilah Sungai Tinokar yang akan kita seberangi. Dahulu, pendaki tidak melalui jalur ini, hanya wargalah yang melaluinya. Sejak beberapa tahun terakhir, jalur ini sudah dipatenkan oleh pendaki. Jalur lama yang menyeberang 4 kali sungai sudah tidak digunakan lagi karena semakin beresiko. Lebar sungai sekitar 30 meter dengan kedalaman sampai tengah paha. Kita menyeberanginya perlahan dan tetap fokus pada pijakan. Arus sungai saat itu cukup bersahabat, tapi kita tetap melaluinya dengan hati-hati. Saat musim penghujan, deras arus sungai sangat membahayakan pendaki. Di saat kondisi tersebut, siapapun yang menyeberang di sungai ini kadang menggunakan peralatan bantuan. Saat pendakian ini arus cukup tenang dan kita mudah untuk tiba di seberang. Inilah tantangan pertama di pendakian ini, di mana pendaki harus basah terlebih dahulu sebelum memasuki jalur pendakian. Irfan! Irfan! Melewati Sungai Tinokari dari jalur kebun, kita sampai di pinggir sungai, kita break sejenak di sini untuk selanjutnya kita menuju ke pos 2. Ini teman-teman sedang beristirahat. Gimana? Masih semangat semua kan? Masih oke, semangat ya pendakian Gunung Mekongga. Sukses selalu. Setelah tiba di seberang, kami pun jeda sebentar. Di tepi sungai ini saatnya menikmati suasana alam yang segar. Perjalanan menanjak tadi langsung terlupakan tatkala kita terhanyut oleh kesejukan air dan suara riak sungai. Kita begitu menikmati air sungai pegunungan ini.
Berada di tepi sungai seperti ini, kita bisa menenangkan batin dan melupakan sejenak pikiran yang penat oleh kehidupan. Jalan menanjak landai sudah menanti di depan. Sangat rimbun dan teduh suasana hutan ini. Kita melangkah dengan ringan sambil sesekali bercanda tawa lepas. Riang itu tidak berlangsung lama. Sebuah jalur pohon tumbang cukup merepotkan langkah. Jalur menuju ke pos 2 ada sebuah titik di mana kita harus melewati beberapa pohon tumbang yang cukup merubah sedikit rute perjalanan, sehingga intinya kami mengutamakan keselamatan dalam perjalanan ini. Sepertinya pohon ini belum lama jatuh. Rebahannya menutupi sepanjang jalur. Kami berpijak di batang dan ranting yang sangat menghalau langkah. Cukup menyulitkan melewatinya. Kita harus sedikit mengolah gerakan tubuh. Dahan pohon menghalang di sana sini. Sangat menghambat pergerakan. Namun inilah yang kami cari di alam bebas, yaitu tantangan. Di tepi aliran air kecil ini sangat tepat kita meluruskan badan. Om, jual pakis di mana Om? Cukup menyegarkan tempatnya di tengah terik yang cukup menyengat saat itu. Labu 10.000. Pembukaan kebun akan dijumpai di jalur menuju pos 2. Setapak akan terbuka tanpa pohon pelindung. Dahulu di sini sangat rimbun, namun kini aktivitas masyarakat sudah jauh masuk ke dalam hutan. Waktu akan dihabiskan sekitar 2 jam di jalur ini. Jalannya bervariasi, menanjak dan menurun. Tanaman pakis hutan akan banyak dijumpai saat mendekati pos 2. Menuju ke pos 2, tenaga masih penuh semangat. Rintangan masih bisa dilalui dengan mulus. Menjelang pukul 3 sore, kita sudah mendekati pos 2. Ini ditandai dengan pemandangan kebun kakao yang terlihat dari kita kejauhan. Sekarang lagi di jalur pakis, sudah mau mendekati pos 2. Teman-teman semua sudah melewati, sambil lewat jalur ini memetik pakis ya, untuk menu sebentar malam. Ya, lumayan kan kalau kita makan malam dengan pakis dari hutan. Tibalah kita di akhir tujuan hari ini, setelah menempuh perjalanan hampir seharian dari desa Tinukari. Inilah pos 2, sebuah pondok kebun milik almarhum Pak Basir. Di rumah beliaulah tempat kami menginap semalam di desa. Pondok ini masih terawat dengan baik.
Meski pemiliknya telah tiada, tapi pondok ini sebagai warisan berharga beliau untuk para pendaki Gunung Mekongga. Begitu banyak kesan para pendaki akan pondok ini. Tempat ini seperti rumah kedua bagi kami pendaki Gunung Mekongga. Sebuah tempat yang akan terus kami rawat selamanya. Hari masih cukup terang. Sebelum gelap, santapan sudah siap. Ini kopi kita. Om, makan. Kami mengolahnya dengan begitu cepat. Maklumlah, perjalanan hari pertama tadi sangat membuat kami lapar. Ya, jadi ini dia suasana makan sore atau makan malam ini. Pendaki sudah tiba tadi di pos 2 ini sekitar jam 3. Kita persiapkan makanan. Alhamdulillah kita sudah bisa menikmatinya. Menu kita sayur pakis, labu, ikan asin, dan sambal. Semuanya nikmat selama kita bersama-sama. Kami duduk di beranda rumah di antara suasana kebun yang teduh. Kami makan bersama, menikmati hasil olahan logistik yang kami bawa, dan ditambah dengan sayuran yang dipetik sepanjang jalan tadi. Suasana inilah yang sangat berharga, di mana rasa kebersamaan dan persaudaraan akan terlihat. Perjalanan melelahkan terbayar dengan makan bersama seperti ini. Kita akan menghabiskan malam di pondok ini. Pagi hari, Gara-gara satelur. segeralah kami mengatur barang bawaan untuk perjalanan hari ini. Minum kopi pagi-pagi. Sarapan sudah siap disantap. Kami menyajikannya begitu cepat. Suasana pondok ini begitu meriah dengan kehadiran kami. Menu sarapan disantap bersama sebagai penguat langkah melewati medan di depan sana. Suatu kesyukuran bagi pendaki bisa merasakan kenyamanan di pondok warisan almarhum Pak Basir ini. Pagi ini, kami tidak boleh lengah dengan suasana. Perjalanan harus segera dimulai. Jalur di depan sana kabarnya banyak perubahan. Kita akan meninggalkan areal kebun kakao ini. Ya, ini hari kedua kami pendakian ke Gunung Mekongga. Kita sudah lepas dari pos 2, kita akan menuju ke pos 3 dan ke pos 4, masih melalui jalur HDI. Insya Allah sore kita sudah sampai di pos 4. Hujan beberapa bulan lalu banyak merubah bentuk jalur. Sebuah aliran air kecil tidak jauh dari pos 2 kini menjadi sebuah sungai yang terbentuk luas. Di sekitarnya banyak terhampar batu-batu kali. Ini menandakan derasnya terjangan air saat banjir besar tersebut terjadi. Menemukan sebuah sungai. Sungai ini dahulunya kecil, tapi karena pengaruh hujan jadi sehingga dia membesar. Sehingga ya cukup aman lah untuk kebutuhan air di pegunungan. Jalur tidak jauh berbeda.
kita tidak leluasa melangkah. Jalan semakin tertutup oleh semak-semak dan dahan-dahan yang rebah. Kita semakin sulit melangkah lepas. Kondisi jalan membuat pendaki tidak nyaman. Jalan dipenuhi dahan dan semak-semak. Hutan Mekongga sangat cepat mengalami perubahan. Kondisi cuaca adalah faktor utamanya. Kita main manjat-manjat pohon, coy. Satu jalur dari pos 2 ke pos 3 kita harus melewati pohon tumbang yang sangat panjang. Kemungkinan baru sebulan 2 bulan yang lalu tumbang sehingga menghalangi pergerakan. Kita lihat kita harus membabat dan melewati ranting-ranting pohon. Semoga tetap semangat. Sebagai hutan basah, pegunungan Mekongga selalu lembab. Jalur yang kami lalui benar-benar tertutup. Sudah beberapa bulan yang lalu pendaki melewatinya terakhir. Sangat sulit kami melangkah karena banyaknya pohon rebah. Waktu banyak tersita saat melalui patahan dan pohon tumbang. Sudah 2 jam kami berjalan. Kini saatnya kita jeda sejenak. Udaranya segar dan bersih. Kita lega menghela nafas. Perjalanan tadi begitu merepotkan. Perjalanan diteruskan dengan medan yang cukup rindang. Hingga akhirnya kami tiba di pos 3 di saat waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore. Ini tidak sesuai target. Perjalanan kami masih panjang untuk sampai di pos 4. Suasana di sini sangat meneduhkan dan membuat kita lama menghela nafas. Setengah jam lepas dari pos 3, kami begitu syok melihat longsoran besar yang mematahkan jalan di depan. Perjalanan dari pos 3 ke pos 4, kita menemukan lagi sebuah longsoran yang sangat besar. Kita bisa lihat, kita harus menuruni jurang ini terus naik ke atas. Ini perjalanan yang sepanjang perjalanan yang paling jalurnya parah. Banyak longsor dan pohon-pohon tumbang, tapi mudah-mudahan kita selalu dalam lindungannya sehingga bisa melewati perjalanan ini. Ini di luar dugaan kami. Di saat waktu yang menjelang senja, dikala kekuatan kami sudah mulai melemah, kami harus menuruni patahan tersebut dengan menerobos ranting-ranting pohon. Jalurnya sangat licin dan sulit untuk bertumpu. Janganlah terburu-buru, utamakanlah keselamatan. Setelah itu, kami seperti merayap naik ke ujung patahan untuk mencari jalur yang hilang dari longsoran ini. Kita melewatinya dengan penuh was-was, khawatir ada yang jatuh dari arah atas jurang. Patahan jalan belum berakhir. Tidak jauh setelahnya, sebuah aliran air yang patah oleh terjangan banjir
membuat kami harus menuruninya dengan bantuan tali. Perlahan dan saling bergantian kami menuruninya. Tambatan ini memudahkan kami menuruni patahan. Tumpuan adalah batu lepas dan pijakan yang licin. Kita melakukannya dengan kerjasama yang baik. Di situasi seperti inilah, kami harus tenang melalui semua rintangan. Butuh sejam lebih untuk lolos dari rintangan ini. Di atas ini sekitarnya Kenapa anunya ini, Dede? bakal aja sama anu nih, ikut-ikutan Mas. Dede. Robe. Dede. Luar biasa Bikongga. Dede. Hari pun mulai gelap. Jalan semakin redup terlihat. Di saat seperti ini, fisik dan mental semakin goyah. Rasa lapar makin tak tertahankan. Maka segeralah kami berlalu menembus malam. Hingga akhirnya kami terhenti di sebuah aliran air kecil. Tak berselang lama, aktivitas malam sudah berlangsung. Alhamdulillah, makanan malam ini sangat istimewa. Disinilah kami beristirahat untuk menanti esok dengan tantangan yang sepertinya tidak jauh berbeda. Malam panjang berganti pagi yang bercahaya. Waktu terbuang banyak kemarin. Setelah sarapan, barang-barang sudah terkemas. Kita pun bergerak maju mengikuti kemana arah jalur ini. Medan tidak jauh berbeda. Kami masih melalui jalur HBI yang sangat panjang. Kondisi hutan masih basah oleh embun pagi. Rintangan silih berganti memperlambat pergerakan. Pohon-pohon rebah masih terhampar di jalur awal hari ini. Tidak ada pilihan, kita harus berjongkok. Lumayan juga jalurnya tadi, betul-betul banyak mengolah gerakan tubuh. Butuh 1 jam bertarung di medan semak belukar, hingga kita tiba di sebuah tempat terbuka yang cukup luas.
Sesungguhnya di tempat inilah target kami kemarin. Inilah pos Tugu NKRI, sebuah tanah lapang yang berada di ketinggian sekitar 1100 mdpl. Terdapat sebuah tugu dengan bentuk pulau Sulawesi. Tugu ini seakan menjadi ikon dari tempat ini. Para pendaki akan menjadikannya sebagai latar berpose. Alhamdulillah, setelah perjalanan sekitar 1 jam dari tempat kami camping, kami telah sampai di pos 4 atau Tugu NKRI sekitar pukul 10 kurang 10 tadi. Dalam keadaan sehat walafiat, kita istirahat sebentar. Kita akan melanjutkan ke perjalanan ke pos 5 sekitar 2,5 jam atau 3 jam. Tidak jauh ke depan ada sebuah aliran air, sehingga menjadikan tempat ini sangat layak untuk menginap. Kami tidak begitu lama tertahan di sini. Tantangan di depan masih belum bisa diprediksi. Entah bagaimana model jalurnya. Tanaman pakis hutan merambat menutupi jalan. Kita melewati sebuah air terjun kecil. Di tengah hutan rimba seperti ini, merupakan kesyukuran menemukan air melimpah. Letaknya berada di tengah rimbun pepohonan. Aliran airnya tidak mengenal musim. Ia mengalir sepanjang tahun. Jaraknya hanya sekitar 15 menit dari pos Tugu NKRI. Di sini, kita bisa berpuas-puas menikmati kesejukan air pegunungan. Suasana di sini pun sangat rimbun dan teduh. Setelah perjalanan sekitar 5 menit dari pos NKRI, kita menemukan air terjun yang cukup deras. Air terjun ini selalu mengalir di setiap musim, jadi sangat bermanfaat bagi para pendaki, sehingga ketersediaan air itu dapat terpenuhi. Oke, kita akan melanjutkan lagi ke pos 5 sekitar 2,5 jam. Semangat! Jalan semak dengan pijakan tak beraturan adalah menu selanjutnya. Hanya sejenak kami merasakan nyaman sebentar di air terjun tadi. Kini, medannya menguji kesabaran dan ketenangan. Sangat tertutup oleh rimbun semak. Kabarnya, sudah 5 bulan pendaki melewati terakhir jalan ini. Di tepi air ini, kita mengatur kembali nafas. Di sebuah tempat yang sangat rimbun dan sejuk. Kami menenangkan diri beberapa menit di sini. Iya. Masih panas-panas ya. Bentur. Kamu juga corona ini Bekongga. Masa saya pewakilan Bekongga ini. Buat saudara-saudaraku yang di KPA Lingkar, ayolah kapan-kapan main ke Bekongga. Entahlah bagaimana jalur di depan sana. Kita harus kuat melaluinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Muhammad Sabri Almaniki, angkatan 9 KPA Palapa. Ucapkan kepada senior-senior saya yang belum sempat sampai di puncak Bekongga ini, semoga bisa menyusul nantinya. Oke, mantap. Cuaca cukup bersahabat siang itu. Dikala kita berjibaku dengan rapatnya dan sesaknya jalan ini. Duri dan pacet yang menempel seperti tak terasa.
saking fokusnya kami di medan tak beraturan ini. Sesekali kami berhenti sejenak, namun pikiran masih terbayang-bayang jalur selanjutnya. Hutan semak seperti tidak ada habis-habisnya. Cukup lambat pergerakan hari itu. Hingga baru pukul 2 siang, kami mendarat di pos 5. Hujan rintik menyambut kedatangan kami. Lapar, capek, dan mengantuk bercampur aduk. Hampir sejam kami terlena di pos 5. Kami segera menyantap menu makan siang yang sudah dipersiapkan tadi pagi. Tengah 4 sore, kita meneruskan kembali langkah. Masih dengan jalur semak-semak. Medan selanjutnya cukup merepotkan. Hutan semak seperti tidak ada habis-habisnya. Dahulu, jalan ini dilalui kendaraan pengangkut kayu gelondongan. Namun sejak puluhan tahun lalu, tidak beroperasi lagi. Beberapa titik sangat luas dan terbuka. Sudah berjam-jam kami terkepung di rimbun berduri ini. Kita melewati jalur air yang sedang kering dengan sedikit membungkuk. Jalur membentuk seperti lorong panjang yang seakan tak berujung. Saya tanduri beberapa kali menyambar. Kita melewati banyak sisi patahan jalan. Kita melalui jalur patahan yang sangat panjang. Energi sudah terkuras habis. Jalur ini melalui longsoran dengan batuan yang sangat licin. Akbar. Allahu Akbar. Tote makan beleng. Kalau bisa mendaki sendiri kenapa harus rame-rame? Mau berbagi beban aja. Seharian penuh kita disajikan jalur semak belukar di kala mentari yang sudah mulai ke barat. Target masih cukup jauh, tapi kita harus tetap mengatur langkah. Mata sulit untuk fokus ke jalan, karena di saat bersamaan tumpuan harus dijaga di medan batu licin. Jejak si gundul, balik ke kamera. Parang tebas sangat berfungsi di medan seperti ini. Sudah sejam berlalu, dan kita masih dihimpit berbagai macam tanaman menjalar. Tidak ada pemandangan yang tampak di sepanjang hari. Sekali lagi, kesabaran benar-benar diuji di medan ini.
Kami hanya berjibaku dengan tumbuhan berduri yang mengawal pendakian ini. Cahaya langit semakin tertutup. Terang beralih redup. Kabut malam akan mulai berperan. Dingin dan kabut sore mengiringi langkah kami saat melintasi jalan menanjak yang cukup terbuka. Kita masih mengayun langkah untuk sampai ke tujuan. Semakin merasuk, tapi kita harus terus melangkah sampai lelah ini terbayar. Jalan menurun panjang pertanda tujuan sudah dekat. Kita melangkah di tengah hembusan angin. Dingin tak terelakkan lagi. Waktu tak sesuai target. Kami pun kemalaman lagi. Namun tujuan hari ini sudah tidak jauh. Pandangan hanya fokus ke cahaya senter. Jalan sudah redup dari cahaya mentari. Malam yang tenang menggiring langkah ke tempat kami akan menunggu esok hari. Mendekati pukul 7 malam, kami seluruhnya tiba dengan selamat di pos 6. Perjalanan hari ini tidak main-main tantangannya. Dikala gelap gulita, kami segera menata seluruh barang pada posisinya. Kita tiba di pos 6. Tepat 18.48. Kita mempersiapkan fisik yang ekstra untuk perjalanan panjang esok hari. Pagi begitu cepat tiba. Lelah kemarin masih terasa. Tapi kita tidak boleh terlena oleh suasana pagi ini. Kita harus lebih awal memulai langkah. Inilah pos 6. Sebuah tempat terbuka yang berada di ketinggian sekitar 1900 mdpl. Kebanyakan pendaki akan menginap di sini sebelum memasuki hutan lumut. Udara bersih dan kabut pagi mengepung sejak malam. Di tengah rimbun hutan, pikiran pasti akan tentram dan damai. Sumber mata air tepat di depan area camp. Airnya tidak pernah kering. Pendaki menamakan Danau Coca-Cola. Di sini merupakan telaga yang dipenuhi lumut. Airnya agak kemerah-merahan. Di permukaan air banyak pohon-pohon rebah yang sudah tua. Airnya dimanfaatkan oleh para pendaki. Ia pun tidak pernah kering meski kemarau panjang. Gerakan cepat kami lakukan pagi itu. Tidak sampai pukul 7 pagi, kami sudah meninggalkan sebagian besar barang bawaan. Hanya kebutuhan di puncak yang kami bawa serta. Kini saatnya kita mengarungi hutan lumut yang panjang. Kami akan menempuh perjalanan pulang pergi selama 1 hari.
Perencanaan sudah dimatangkan sejak semalam. Kami semua bersepakat dan akan melaluinya bersama. Di jalur awal, kita akan disuguhkan medan semak dan menanjak. Kita bergerak melalui satu persatu rintangan. Hampir setengah jam dilalui hingga kita masuk ke kawasan hutan lumut. Waktu terus kami pantau. Pergerakan harus dikondisikan dengan waktu. Jalan ini masih panjang hingga nantinya tiba di puncak. Di hutan lumut, kita melangkah begitu leluasa. Tidak ada lagi semak-semak yang menghalang. Kita dengan mudah bergerak, meski banyak medan menanjak. Udara pagi yang segar terus menuntun kita ke atas ketinggian. Kita mengikuti jalur dengan pandangan fokus melihat tanda jalur yang berada di pohon dan dahan. Kita harus memastikan bahwa jalur itu benar, karena terkadang banyak cabang yang akan dijumpai. Sesekali kami beristirahat, tapi tidak bisa berlama-lama. Bagaimana perasaan model Anda? Waktu tempuh terus berjalan, dan posisi kita harus terus disesuaikan. Beberapa dari kami merupakan yang pertama kali mendaki ke Gunung Mekongga. Usia mereka masih terbilang muda. Jadi tidak ada keraguan mencoba metode bolak-balik puncak seperti ini. Jalur ini akan menuntun kita ke pos 7. Kita menargetkan 1,5 jam untuk tiba di sana. Kita berjalan dengan ritme dan tidak terburu-buru. Yang penting manajemen waktu yang tepat. Sedikit molor dari target. Sekitar pukul 10 pagi, kami baru sampai di pos 7. Singgahlah kami di ujung bukit ini. Sebuah tempat yang tidak terlalu luas. Ketinggian dari tempat ini sudah mencapai 2.500-an mdpl. Sekitar 2 jam perjalanan dari pos 6 kita sudah sampai di pos 7 sekitar pukul 9, dan kita istirahat sebentar dan akan melanjutkan perjalanan ke pos 8 dan selanjutnya ke puncak. Tetap semangat. Masih terlalu pagi untuk beristirahat lama. Perjalanan di depan masih panjang. Dan entah bagaimana lagi tantangannya. Semoga saja kita semua dapat tiba di puncak dan kembali ke pos 6 sebelum gelap tiba. Jalan menurun adalah jalur selanjutnya. Medan melalui batuan yang tersembunyi di balik semak-semak. Jadi, berhati-hatilah. Kita menyisir sisi bukit yang sangat menanjak. Ayo Kakak Reni, semangat. Pijakan banyak terdapat batu-batu kerikil. Melangkahlah dengan seluruh kekuatan.
dengan lika-liku setapak untuk tiba di punggungan bukit. Baru sekitar 3 jam kami berjalan hari ini. Tenaga pun masih sepenuhnya stabil. Tanjakan ini terbilang panjang. Dari bawah kita sudah melihat ujung jalan yang akan kita tuju nanti. Kita menanjak perlahan dengan memperhatikan jalur di tepian batu ini. Cuaca cukup stabil, tapi sepertinya sebentar lagi akan hujan. Selepas pos 7 tadi, gemuruh angin tak henti-henti mengibas-ngibaskan dahan pepohonan. Kami mengambil nafas panjang di area datar di ujung tanjakan. Berarti di sini orang camp kan? Antara Pas ini mulai di sini. Kita yang bawah. Saya baik kan hanya ada air. Kita saya tunjuk tempat itu, baru ada di situ di bawah. Kita berjalan dengan tetap tenang, meski cuaca semakin meragukan. Pemandangan terbuka terlihat di depan. Kita melewati jalan berbatu untuk ke sana. Kita tiba di ujung bukit kecil yang terdapat bongkahan batu-batu lancip. Dahulu, tempat ini dianggap puncak Mekongga, sehingga diberi nama Puncak Salah. Kabut tebal menghalang pemandangan saat kami tiba di tempat itu. Terdapat beberapa titik air di hutan lumut. Sumber airnya berada tidak jauh dari jalur pendakian. Cuaca berangin mengawal langkah kita di medan lembab ini. Sekitar 5 jam perjalanan, kita akan melewati prasasti 2 sahabat kami yang pada tahun 2017 menghembuskan nafas di jalur pendakian ini. Kami terhenti sejenak untuk mengirimkan doa. Kita mengikuti alur setapak dengan melihat tanda-tanda jalur yang terdapat di batang pohon. Jalur hutan lumut pegunungan Mekongga memiliki medan bervariasi. Kita akan melalui jalur naik turun bukit beberapa kali. Sesekali kita menanjak terjal, dan beberapa jalur akan menuruni jurang yang sangat menukik. Kita harus perlahan melaluinya. Bebatuannya sangat licin. Kita akan mudah tergelincir. Cuaca angin ekstrim mengancam perjalanan kami. Jalan melalui celah-celah batu yang tersembunyi di sela-sela tebing. Terdapat beberapa titik di mana kita akan menuruni jalan menurun yang dalam. Rasa takut mulai melanda saat melihat angin menerpa menggila. Kita melangkah lebih cepat. Waktu sudah begitu molor dari target. Fisik pun goyah dengan langkah panjang yang kami ambil. Jalur hutan lumut menanjak dan berkabut, cukup dingin. Kita sudah sekitar 1,5 jam lagi kita akan sampai ke puncak.
kita terhenti beristirahat di jarak masih jauh dengan puncak. Fisik tidak bisa dipaksa di situasi liar seperti ini. Saat alam benar-benar membabi buta. Semakin jauh berjalan, kumpulan lumut seakan mengawal pendakian. Waktu telah melewati tengah hari, dan kita belum juga tiba di puncak. Di atas sebuah bukit, dorongan angin menanti menghambat langkah. Pikiran pun menghantui. Jikalau kita akan terlambat kembali ke pos 6. Ini dia pintu gerbang Moserossoro. Pintu gerbang yang menandakan selamat datang di puncak Gunung Mekongga. Berada di tepat tidak jauh dari puncak Mekongga. Dari sini sekitar 20 menit untuk menuju puncak Mekongga. Sebuah gerbang batu sebagai penanda kita sudah memasuki kawasan puncak. Gerbang batu ini bernama pintu angin Moserossoro. Kami tidak bersamaan tiba di pos 8. Saya lebih dulu berjalan untuk segera mencapai puncak. Melangkah perlahan dan hati-hati di atas cakar-cakar batu runcing. Kami terpisah sangat jauh saat mendekati kawasan puncak. Angin semakin deras bergemuruh. Sempat ada keraguan dengan kondisi itu. Tapi kita tinggal selangkah lagi. Di saat angin deras menghantam, kami tetap fokus berpijak di medan batu runcing sebelum mendekati puncak. Kami semua lengkap berkumpul di puncak di kala waktu menunjukkan pukul 14.30 sore. Angin menghantam begitu dahsyat. Ketika tinggal beberapa langkah lagi, kita tiba di titik tertinggi puncak Mekongga. Fisik dan batin bercampur aduk. Lelah, kedinginan, dan pastinya kebanggaan. Langkah goyah mengakhiri perjalanan kami menggapai puncak. Suasana gemuruh badai menyambut kedatangan kami. Kondisi puncak tertutup oleh kabut dan berisik oleh terjangan angin. Alhamdulillah, tibalah kami di tujuan utama pendakian ini. Rasa syukur kepada Sang Pencipta. Perjalanan selama 4 hari yang berjibaku dengan ketidakteraturan medan terbayar lunas di puncak berbatu tertinggi di pegunungan Mekongga ini. Bagi saya sendiri, ini merupakan yang ke-15 kalinya saya berada di puncak ini. Ya, sekarang kita lagi berada di puncak Mekongga. Suasananya kurang sahabat, badai. Kita diserang dari tadi. Alhamdulillah tim sudah sampai pada hari Minggu tanggal 12 Februari.
penuh perjalanan cukup panjang. Oke, semua sukses untuk pendakian Gunung Mekongga, pecinta alam Konawe, Palapa Sultra, dan channel YouTube MDN Traffic. Sukses selalu. Puncak Mekongga berada pada ketinggian 2.620 mdpl. Pegunungan Mekongga membentang di atas wilayah Kabupaten Kolaka Utara dan Kabupaten Kolaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami gabungan pecinta alam Kabupaten Konawe, Palapa dan Gontor mengadakan ekspedisi ke puncak Gunung Mekongga 2620 mdpl. Kawasan puncak terdiri dari banyak bukit-bukit yang saling terpisah. Kawasan puncak didominasi oleh bongkahan batu-batu besar yang runcing. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat KPA Palapa yang pertama kalinya mengalarkan ekspedisi untuk melakukan pendakian di Gunung Mekongga 20 mdpl. Mosero-Sero merupakan nama bukit tertingginya. Saat kondisi cerah, kita dapat memandang bukit-bukit dan lautan lepas yang jauh di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita gabungan pecinta alam Kabupaten Konawe dan Kendari, KPA Palapa, Gontor dan Nusa Pala mengucapkan HUT yang ke-76 untuk Kabupaten Konawe. Sukses! Perjalanan ke puncak ini begitu banyak suka duka yang dialami. Derasnya angin tidak menyurutkan kegembiraan saat itu. Alhamdulillah, puncak Gunung Mekongga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube MDN Traffic. Terima kasih buat saya, terima kasih untuk yang ke-15 kalinya. Allahu Akbar! Telah menyelesaikan pendakian ke puncak Mekongga. Sukses! Kita terlena oleh waktu. Kami seakan terlupa bahwa seluruh barang berada di pos 6. Sementara waktu sudah mendekati 3:30 sore. Oke, untuk rating, semoga nanti kamu bisa menyusul. Minta maaf sana duluan. Minta maaf juga kabar kamu sudah kembali Makassar. Yuk, sama dapat salam. Ray Rahmat, kamu dapat salam dari puncak Gunung Mekongga. Rasa senang bercampur was-was kami rasakan di tempat ini. Terlebih lagi sebagian besar dari kami adalah yang pertama menginjakan kaki di puncak ini. Ya, itu Kasran. Insya Allah kapan-kapan kita sama-sama naik ke puncak. Ya, kita sudah menyusul nih. Kita sudah dapat kalkulasinya. Iya. Uang bensin tak Kasran. Iya. Kemarin nih belum ada. Pulang. Duduk nih rokok darah. Transfer Kasran. Iya. Masing-masing dari kami meluapkan kegembiraannya. Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya kami dapat tiba dengan selamat di puncak ini di tengah kondisi cuaca ekstrim. Alhamdulillah, pada hari Minggu 12 Februari 2023 saya menampakkan kembali kaki saya di puncak Mosero-Sero, puncak tertinggi Gunung Mekongga, sekitar pukul 13.46 siang. Terima kasih untuk yang ke-15 kalinya. Sukses selalu. Salam lestari. Allahu Akbar. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat senior saya mewakili saudara saya yang diangkatan dan KPA Palapa. Ekspedisi Mekongga sukses. Buat juragan. Juragan, Ayo ulang kalau lagi. bisa Euforia di puncak harus dilupakan.
kita harus beranjak segera dari tempat ini. Kami kehilangan waktu sangat banyak. Semakin sore, dingin terus merasuk. Kita terus bergerak melewati kembali jalan yang tadi kami lalui. Kepanikan mulai melanda, tatkala beberapa dari kami sudah menggigil. Hari semakin beranjak petang. Kami masih bergumul dengan setapak naik turun di antara pohon-pohon berlumut. Tatkala hujan tumpah ruah saat menjelang malam, maka hampir tumbanglah mental kami. Kepanikan pun melanda. Kami terpisah sedikit berjauhan, dan semakin lama semakin menjauh. Saya berinisiatif berjalan di depan untuk segera mencapai pos 7. Sesekali saya berteriak ke belakang agar rekan-rekan saya terus bergerak jika tidak ingin kaku kedinginan. Hujan deras serta terjangan angin ditambah dingin yang melanda semakin membuat kami drop dan seketika pula tidak bisa melanjutkan langkah. Saya sudah terlanjur berlalu sendiri di depan. Sambil menggigil, saya mengendap berjalan melihat jalan yang sedikit lagi gelap. Saya sudah mencapai pos 7. Sontak saya berteriak memanggil mereka yang masih ada di belakang. Namun tidak ada jawaban. Kuulang beberapa kali, namun tak ada suara balasan. Tinggallah saya seorang diri di pos 7 dengan pakaian seluruhnya basah. Saya pun mencari sandaran untuk berebah. Gelap pun datang. Tak ada yang kulihat sama sekali. Ku hanya berjuang melawan dingin dengan memeluk erat diri sendiri. Di benakku hanya berpikir nasib ke-8 rekanku di belakang. Entah apa yang sudah terjadi pada mereka sekarang. Saya bersalah. Saya mencelakakan rekan-rekanku. Entah bagaimana nasib mereka saat ini. Manamu lagi yang masih dingin? Hah? Badanmu? Masih? Tinggallah aku tertahan di salah satu sudut bongkahan batu. Saya tak kuasa bergerak untuk kembali menyusul mereka. Alat penerangan dan perlengkapan lain sempat kutitipkan pada salah satu rekanku di saat hujan deras sore tadi. Saya tidak bisa berbuat apa-apa di keadaan gelap gulita dengan seluruh pakaian basah. Dalam keadaan menakutkan, saya berusaha menenangkan diri. Posisi hidup saya terancam. Saya hanya bisa bertahan melawan dingin. Malam panjang akan kulewati di tengah hutan sendirian. Tak kusangka perjalanan akan berakhir seperti begini. Saya menanti pagi dengan kondisi tak menentu. Tak ada yang kulihat sepanjang malam. Hanya suara angin yang semakin mengganas dan menggila. Ku mendengar suara-suara aneh yang mendekat. Aku sempat takut, tapi ketakutan sebenarnya tak tertuju pada itu. Sampai berapa lama aku bisa bertahan? Halusinasiku terlintas. Kami bersembilan sudah terbujur kaku. Isak tangis mengiringi keranda kami. Ya Allah, ampuni kesalahanku. Pagi begitu lama datang. Gelap masih belum lenyap. Maka ku nanti dengan segenap doa, zikir, dan segala puja-puji bagi Sang Pencipta. Ya Allah,
Berikanlah aku kesempatan hidup sekali lagi. Sepanjang malam saya menjalani waktu antara hidup dan kematian, antara pasrah dan tetap bertahan. Doaku, pagi cepatlah tiba. Ini guys, kami tadi titip nama teman-teman yang ingin ke Mekonga, percayakan fisik memang rapat karena kami hari ini terkena badai, terutama yang untuk titip nama. Tapi di sini sudah hantam memang nih. Kita tahan hidup, Cok. Malam tanggal 12 Februari 2023 akan selalu menjadi catatan kelam pendakianku. Aku mendapatkan sebuah kehidupan baru setelah semalam seperti menanti kematian. Gimana Karen ini, aman? Mati di mana? Dari mana? Hei, ada cewek cantikku, Pak. Syukurlah kedelapan rekanku bisa bertahan dan kembali melihat mentari esok harinya. Orang yang sering titip nama, pikir bagus karena naik gunung, ku ada titip nama. Titip nama. Memang korang di Bawa diri saja sudah setengah mati. baru kok duduk di rumah, pas kita sampai kita kirimkan story. kau tidak tahu kita di sini. Menderita. Om Jus, dari mana? Nyom jute malam. Dari mana? Tidak tahu. Menderita. Sepatu sudah ada yang korban. Bakar. Sepatu air dia dibakar. Nah, piring pica. Dikasih pica dibakar. Dan bisa terbakar. Stainless. Kita belum pikir, ada piring stainless. Buat apa saja di atasnya. Kami pun kembali dengan perasaan syukur dan terima kasih atas nikmat kehidupan yang masih Allah berikan. Bersyukurlah, hidup masih kami raih. Entah apa jadinya kalau Allah berkata lain malam itu. Ini adalah sebuah peringatan keras. Hukuman ini masih diberi pengampunan. Hingga kami benar-benar sadar atas kesalahan, kelalaian, dan kecerobohan. Nikmat Tuhanmu mana yang kau mau dustakan? Hidup adalah sebuah kenikmatan yang indah. Om, mantap sekali kelapata. Mantap sekali kelapata, Om. Oh, tidak minum kau dicurimu, baik. Salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.